Inilah kondisi saat kegiatan ANBK berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim ekstrakurikuler jurnalistik ingin mewawancarai Ketua Panitia ANBK, yaitu Bu Nurul Hidayah SPD. Permisi ya Bu, izin wawancara sebentar. Ngomong-ngomong, ANBK itu apa sih Bu? Kan saya ini dari kelas 9 kan kurang tahu tentang ANBK itu apa gitu. ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Itu terdiri dari ada 3 AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian AKM itu sendiri ada 2, literasi dan numerasi. Berarti itu seperti tes pada umumnya seperti itu, tapi cuma memakai komputer. Ya, soalnya itu nanti ada soal kemampuan literasi, kemampuan numerasi, gitu kan? Iya. Jadi terus ada yang survei karakter sama survei lingkungan belajar dan ya menggunakan komputer. Gimana sih Bu perasaannya menjadi ketua panitia? Menjadi ketua panitia tentunya satu, bangga, senang, gitu kan? Dan yang berikutnya adalah memiliki rasa tanggung jawab penuh supaya pelaksanaan ANBK ini bisa berjalan lancar. Itu tetap harus ada koordinasi dan ketua itu memegang peranan penting di dalam kegiatan tersebut. Jadi ya merasa bangga, senang, tetapi juga ada tantangannya gitu. Saat pelaksanaan ANBK kemarin itu ada sedikit masalah atau ya konflik gitu Bu? Permasalahannya jadi ANBK itu kan ada dua agenda. Yeah. Yang pertama adalah gladi bersih, yang kedua adalah pelaksanaan utamanya. Iya. Itu. Nah, untuk yang gladi bersih, kalau untuk pelaksanaan ANBK-nya alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar, meskipun ada di tengah perjalanan ada sedikit kendala terkait dengan listrik gitu ya, yang turun daya. Kalau yang yang gladi bersih itu yang sedikit ada kendala karena ada salah satu peserta AN-nya yang tidak masuk tanpa izin. Gimana itu untuk saat mati lampu itu listrik itu dilanjutkan atau bagaimana Bu? Ya, kalau mati lampu tetap kami berusaha untuk tetap mencari solusinya segera. Karena itu tidak lama, karena itu hanya turun begitu, terus kami segera cari solusi, kita hidupkan lagi, kemudian langsung lanjut lagi seperti biasa sampai akhir, dan alhamdulillah tidak ada kendala lagi. Kondisi di dalam lab komputer ketika ANBK itu gimana Bu? Tenang. Anak-anak mengerjakan dengan serius, antusias. Berarti itu tidak ada yang bersangkutan kayak mencontek lain sebagainya gitu, nggak ada ya Bu? Tidak ada, karena kan ada pengawasnya juga, dan pengawasnya itu dari luar sekolah gitu. Jadi mereka tetap mengerjakan sesuai dengan soalnya masing-masing. Jadi di dalam itu kondisinya tertib. Untuk pesertanya ini kan dari kelas 8 Bu. Kenapa diambilnya itu kelas 8 nggak kelas 7 atau kelas 9 begitu Bu? Ya, jadi gini, ANBK itu kan hasilnya nanti itu digunakan sebagai rapot pendidikan SMP Negeri 1 Ronggo. Jadi hasil yang dikerjakan oleh anak-anak itu nanti dijadikan sebagai nilai rapot pendidikan. Begitu. Nah, kenapa kok diambilnya kelas 8? Kalau kelas 7 itu baru awal, sehingga mereka belum mengetahui kondisi seluk-beluk secara detail terkait dengan SMP, karena kan ada tadi survei karakter dan lingkungan belajar. Iya. Survei lingkungan belajar itu kan harus mengenal dulu. Sedangkan dia kalau kelas 7 masuk bulan Juli, sedangkan ANBK pelaksanaannya September, itu kan baru berapa bulan untuk mengenal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak di kelas 9? Karena kelas 9 difokuskan nanti pada ujian sekolah saja. Sehingga yang paling pas, paling tepat ada di posisi di kelas 8, di mana agenda tidak terlalu
padat untuk kelulusan dan mereka sudah cukup mengenal lingkungan sekolahnya. Berarti itu nanti diambilnya itu buat rapot sekolah. Iya, rapot pendidikan SMP. Berarti itu untuk ANBK sendiri itu soalnya berarti tidak sesuai dengan KBM juga ya Bu? Tidak, jadi itu soal secara umum tapi berbasisnya literasi dan numerasi. Literasi berarti soalnya dalam bentuk bacaan. Jadi tidak terus soalnya apakah soal IPS ataukah soal matematika saja, enggak, tapi itu soal secara umum. Cuma dia lebih menekankan pada kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Untuk ANBK itu untuk jenjang SMP aja atau untuk SD juga, MI, MTS, SMA gitu Bu? Semuanya Ya, mengikuti. karena ANBK itu digunakan sebagai rapot pendidikan. Jadi dasarnya nanti kan sekolah itu bisa berjalan kan dari rapot pendidikan itu. Nah, rapot pendidikan itu didapat dari pelaksanaan ANBK. Jadi mulai dari SD sampai jenjang SMA, SMK semuanya melaksanakan. Oh, untuk SMP kan kemarin dilaksanakan tanggal 9 sampai 10 September. Nah, untuk jenjang lain itu sama tanggalnya atau berbeda waktu? Ya, berbeda. Kalau SMA, SMK sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Terus yang kemarin SMP, yang kemungkinan nanti berikutnya adalah SD. Berarti ini SD belum dilaksanakan ya Bu? Kurang tahu kalau itu untuk jadwal SD saya kurang mengikuti. Gitu. Oh, terima kasih ya Bu atas waktunya. ANBK telah dilaksanakan dengan lancar dan mungkin ada sedikit kendala. Itulah yang disampaikan oleh Ketua Panitia ANBK yaitu Bu Nurul Hidayah SPD. Untuk nanti besok pagi kita akan melaksanakan wawancara kembali dengan salah satu peserta ANBK dari kelas 8. Terima kasih wawancara hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim ekstrakurikuler jurnalistik ingin mewawancarai salah satu peserta ANBK. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Olivia dari kelas 8. Bagaimana perasaan Anda sebelum mengikuti ANBK? Takut dan gugup. Apa sih ANBK itu? Asesmen berbasis partisipasi. Gimana pelaksanaan ANBK? Mengapa Anda ingin mengikuti ANBK? Kapan pelaksanaan ANBK? Tanggal 9 dan 10 September. Siapa yang mengikuti ANBK? Perwakilan dari kelas 8. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti ANBK? Dan senang. Baik, terima kasih atas waktunya. Silakan melanjutkan aktivitas Anda. Sekian wawancara hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.